Oke, selamat siang. Di pertemuan kali ini kita akan meneruskan diskusi kita kemarin mengenai eh, manajemen dari pendidikan pelatihan gizi. Nah, ini kita masuk ke bagian yang kedua. Di pertemuan kemarin kita sudah berdiskusi tentang 3 langkah, mulai dari kita asesmen kebutuhan pelatihan, terus kita merumuskan tujuan dari pelatihan itu, terus kita merencanakan pelatihan. Nah, setelah pelatihan kita rencanakan, di pertemuan kali ini kita akan diskusi bagaimana kita melaksanakan serta mengevaluasi dari pelatihan tersebut. Kita kembali mengingat 5 langkah ini, yaitu siklus pelatihan ini dari awal sampai tahap evaluasi itu kan memang berkesinambungan. Jadi akan dilakukan terus-menerus. Pelatihan hari ini akan dievaluasi untuk dijadikan pelatihan lanjutan berikutnya, pelatihan berikutnya, pelatihan berikutnya. Apalagi jika uh, sifat dari pelatihan itu bersifat periodik atau anuali. Setiap tahun selalu ada. Hanya saja nanti pesertanya berbeda-beda gitu ya. Ada regenerasi kelas 2020, kelas 2021 atau selanjutnya. Topiknya sama, materinya sama, barangkali bahkan eh, pematerinya mungkin juga sama. Hanya saja berdasarkan dari evaluasi yang dilakukan dari penelitian dari pelatihan sebelumnya, apa sih yang perlu diperbaiki untuk pelatihan di sesi berikutnya, gitu, di kesempatan berikutnya. Bisa jadi kemarin belum pernah ada pelatihan secara eh, daring. Nah, sekarang gara-gara ada pandemi, banyak pelatihan harus menyesuaikan. Jadi dievaluasi. Bagaimana ya caranya menyampaikan materi, bagaimana caranya memberikan peningkatan keterampilan, tetapi metodenya daring. Kemarin kan seperti itu di awal-awal masa pandemi. Sehingga di 2020 sampai 2021 saat ini banyak pelatihan yang akhirnya menyesuaikan diri. Nah, nanti kita di belakang, saya juga akan memberikan contoh pelatihan yang sebelumnya dilakukan secara luring, akhirnya harus dilakukan secara daring. Nah, bagaimana cara dari pihak penyelenggara itu bisa tetap mengendalikan kualitas pelatihan meskipun yang tadinya luring itu sekarang menjadi daring gitu ya. Itu nanti akan dievaluasi. Nah, pelatihan daring yang dilakukan di era pandemi ini juga dievaluasi terus-menerus. Apakah kompetensi yang ingin dicapai dari pelatihan ini meskipun dilakukan secara daring itu berhasil dicapai atau tidak sih? Atau jangan-jangan kualitasnya jadi turun gara-gara tidak ada interaksi secara langsung, interaksi tatap muka secara langsung itu tidak ada, sehingga banyak kualitas yang bisa jadi kita justru jadi ragu, kita jadi uh, kembali bertanya apakah pelatihannya ini untuk periode ke depan akan dilakukan secara daring lagi atau bagaimana. Nah, maka dengan membaiknya banyak kondisi di Indonesia dan yang lain, peraturan-peraturan juga mulai bisa uh, ada banyak penyesuaian, banyak pelatihan akhirnya dilakukan dengan tanda kutip mengikuti protokol kesehatan. Ada pelatihan yang dilakukan secara terbatas. Gitu. Itu yang kemarin secara daring akhirnya dibuka dengan peserta yang terbatas atau ada dengan pembatasan tertentu dengan protokol-protokol kesehatan. Kenapa? Ya karena bisa jadi evaluasi yang dilakukan ketika menjalani pelatihan secara daring itu tidak menghasilkan output yang diharapkan sejak awal. Gara-gara pelatihan daring yang itu tadi
tidak maksimal. Jadi seperti perkuliahan, ya perkuliahan itu misalnya ini kuliah praktek, ada teori terus ada praktek. Ternyata ketika berpraktek di rumah itu ternyata kita tidak bisa mengawasi, para dosen tidak bisa mengawasi apakah betul ini mahasiswanya prakteknya secara mandiri. Bisa jadi misalnya ketika membuat produk makanan bisa jadi ini dibantu oleh banyak orang, bisa jadi ini beli produk setengah matang misalnya, atau nampaknya enak tetapi ketika kita tidak bisa menilai apakah ini cita rasanya sudah sesuai atau belum dan yang lain itu kan kita hanya bisa melihat dari video, dari foto misalnya, sehingga banyak capaian kompetensi yang tadinya ingin diharapkan meningkat melalui pelatihan itu tidak didapatkan. Nah, adanya perkuliahan pun juga menyesuaikan. Ada yang harus mulai berpraktek di kampus, tapi tadi dengan berbagai macam pembatasan dan protokol kesehatan. Di semester depan juga direncanakan mulai akan ada masuk kuliah gitu, secara luring. Tapi kita menunggu kebijakan-kebijakan lebih lanjut. Bagi teman-teman yang adik-adik SD gitu, kalau di tempat saya mereka sudah mulai masuk sekolah, tetapi satu minggu hanya beberapa hari saja, 2 sampai 3 hari saja. Terus di setiap kali masuk juga hanya beberapa jam, tidak sampai waktu seperti awal dulu sebelum pandemi. Ini termasuk evaluasi. Nanti dikaji lagi kebutuhannya apa sih? Apakah akan ada modifikasi tertentu? Akan muter terus siklus ini, gitu ya. Ini 3 langkah yang kemarin sudah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya, dan ini merupakan banyak yang kurang baik ya tampilannya, dan teman-teman bisa melihat di file yang sudah saya bagikan di e-learning. Ini inti dari pertemuan kemarin mulai dari tahap perencanaan. Ya. Kemarin itu pertemuan kemarin tahap 1, 2, 3 itu berbicara tentang perencanaan. Nah, perencanaan kemarin mulai dari mengkaji kebutuhan, terus dari kebutuhan itu dijadikan tujuannya apa sih? Dari tujuan diarahkan menjadi kompetensi. Dari kompetensi diarahkan untuk mencapai kompetensi tertentu, pengalaman belajar yang harus dilakukan oleh peserta itu apa. Untuk menjalani pengalaman belajar tersebut, bagaimana waktunya. Untuk apakah akan diberikan secara teori, apakah diberikan dalam bentuk praktik, atau penugasan secara mandiri maupun berkelompok, atau justru peserta diarahkan untuk terjun langsung ke lapangan. Nah, untuk hal tadi, metodenya bagaimana sih? Apakah cukup dengan ceramah? Apakah cukup dengan kuliah seperti sekarang ini hanya ngobrol, ya, hanya menonton misalnya? Atau justru butuh keterlibatan aktif dari para peserta, misalnya ada focus group discussion misalnya, atau case based learning, menyelesaikan permasalahan-permasalahan nyata, misalnya ada studi kasus. Untuk melakukan itu semua, alat-alatnya butuh apa? Butuh media apa? Terus setelah itu kita bisa menyusun kerangka acuan. Kita kasih brand juga, nama pelatihannya apa, yang ketika orang membacanya, menerima publikasinya jadi tertarik buat mengikuti pelatihan yang kalian akan selenggarakan. Nah, ini contoh rangkuman dari pertemuan kemarin di tahap perencanaan. Misalnya, saya melihat bahwa di lapangan prevalensi anemia pada ibu hamil itu di Indonesia masih sangat tinggi, gitu ya. Anemia, khususnya anemia gizi besi di bumi di Indonesia masih sangat tinggi. Ketika dikaji, ya, ketika di assessment, ternyata permasalahannya ada begitu banyak. Yang pertama misalnya, ternyata sebagian besar ibu hamil di Indonesia anemia. Berikutnya,
mereka yang anemia itu tidak tahu apa penyebabnya. Mereka juga tidak ngerti bagaimana sih cara mencegah anemia pada ibu hamil. Nah, ibu hamil ini secara praktik juga ternyata jarang mengonsumsi bahan pangan protein hewani misalnya. Nah, dari berbagai masalah yang kita kaji, kita temukan di lapangan, gitu ya, dari literatur boleh, dari publikasi boleh, dari laporan dinas kesehatan boleh, atau kita wawancara juga boleh. Nah, kita bisa menyusun rumusan masalah. Nah, maka kita bisa melihat, saya kasih tanda merah untuk keywordnya. Ketika ibu hamil itu uh, tidak tahu penyebab anemia, tidak tahu cara mencegahnya, bahkan tidak ngerti, tidak melakukan, ya, tidak terampil, tidak mempraktekkan pola hidup yang sehat, yang seharusnya itu bagaimana, maka rumusan masalahnya kita memerlukan peningkatan pengetahuan pada ibu hamil tentang anemia, apa sih yang menyebabkan anemia, bagaimana cara mencegahnya, dan harus makan apa sih agar anemia ini bisa mereka bisa terhindari dari anemia. Itu adalah berbagai macam rumusan masalah, berbagai macam rumusan masalah. Nah, dari rumusan masalah ini kita ambil misalnya salah satu, ya, kita ambil salah satu misalnya menjadi tujuan pelatihan kita. Nah, misalnya kita ingin melatih ibu hamil dan kader posyandu. Ketika di posyandu balita itu, kadang juga tidak hanya balita saja yang akan mengunjungi posyandu tersebut, tetapi juga ibu hamil mereka mengunjungi posyandu tersebut. Kita melihat bahwa ternyata selain bumil itu tidak ngerti, tidak paham, dan tidak terampil, ternyata kadernya juga sama. Kader-kader itu tidak paham, tidak ngerti, tidak terampil juga, barangkali kadernya baru regenerasi gitu ya, sehingga belum mengetahui informasi kesehatan tentang anemia pada ibu hamil. Nah, maka kita melakukan pelatihan dengan target kader posyandu dan ibu hamil di posyandu X misalnya, posyandu wilayah A, wilayah B misalnya. Apa yang ingin kita lakukan? Nah, kita ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Ini salah satu tujuan. Nanti ketika kita melihat ternyata banyak masalah, ya kita fokus. Kalau permasalahannya adalah tentang anemia, apa aja masalah yang terkait dengan anemia? Apakah pelatihan yang akan kita lakukan itu bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang ada melalui pelatihan? Jadi yang namanya tujuan pelatihan tidak hanya satu sebenarnya. Misalnya saya menemukan 1, 2, 3, 4 permasalahan dan 4 rumusan masalah. Bisa menjadi 4 tujuan juga bisa. Jadi ya, saya ambil salah satu contohnya, karena di sini masalahnya adalah perlu adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Nah, coba saya jadikan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang anemia pada ibu hamil. Jadi anemianya hanya khusus untuk ibu hamil. Tidak berbicara anemia pada anak sekolah, tidak berbicara pada anemia pada remaja putri, tidak, tetapi pada ibu hamil. Respondennya, pesertanya juga spesifik kader posyandu dan ibu hamil. Nah, untuk mencapai tujuan ini, agar mereka itu meningkat pengetahuan dan keterampilannya, kita bisa menilainya dari apa aja sih, komponennya itu apa aja, untuk kita bisa judging, untuk kita bisa menilai bahwa ini ibu hamil dan kader itu pengetahuannya sudah meningkat, keterampilannya sudah meningkat, indikatornya apa sih? Nah, kita bisa menilai, menyebutnya dengan kompetensi. Nah, ketika ibu hamil dan kader setelah melakukan dan mengikuti pelatihan ini, mereka bisa menjelaskan, bisa menyebutkan, bisa menjelaskan cara pencegahan, maka kita anggap tujuannya sudah tercapai. Nanti ketika rumusan tujuannya ini ada banyak, maka kompetensinya juga banyak.
Di sini hanya menjelaskan dan menyebutkan. Barangkali nanti ketika keterampilan mampu memilih, mampu mempraktekkan, mampu mengolah bahan makanan untuk mencegah anemia. Jadi ada keterampilan yang ingin dinilai, maka kompetensinya mampu mengolah. Nah, mampu bla 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 itu terserah kita. Kita mau lihat kompetensinya menggunakan kata kerja apa. Mereka mampu menjelaskan, mereka mampu memahami, atau justru sampai tahap paling advance. Mereka mampu mempraktekkan, mampu mengolah, mampu mendemonstrasikan. Nah, itu sudah tahap tinggi. Ya. Nanti kompetensinya saya ambil contoh misalnya 3. Dari kompetensinya saya ambil contoh 1 misalnya. Mampu menjelaskan anemia. Nah, agar para peserta pelatihan bisa menjelaskan anemia, definisi tentang anemia, konsep-konsep dasar tentang anemia, apa sih yang harus kita lakukan ke mereka? Itu yang disebut dengan pengalaman belajar. Oh, tutor, mentor, kita sebagai pelatih ngajak mereka untuk berdiskusi tentang anemia dari referensi-referensi yang kita berikan. Nanti berikutnya, selain kita menjelaskan, kita juga mungkin mengajak mereka untuk mencari literatur. Ini tentunya kalau ibu kader yang tidak paham dengan literasi, tidak paham dengan teknologi tentu agak susah. Nah, maka nanti kita bisa berdiskusi pengertian anemia. Nanti ketika kompetensinya mampu mempraktekkan, mampu memilih bahan makanan yang bisa digunakan untuk mencegah anemia misalnya, maka pengalamannya belajar misalnya bisa kita mengajak mereka memperhatikan contoh-contoh bahan makanan. Menggunakan apa? Bisa menggunakan food model. Ya. Dari pengalaman belajar ini kita menentukan metodenya, menentukan alatnya. Karena berdiskusi, nah metodenya bisa brainstorming, bisa bercerita, bisa berbagi informasi, bisa juga studi literatur, bisa juga demonstrasi, dipraktekkan di depan mereka biar mereka tahu. Menggunakan food model, misalnya kita punya berbagai macam food model. Coba ibu bapak, kalau ada bapak yang misalnya ikut, ayo ibu, di depan kita ini sudah ada berbagai macam food model yang untuk bisa mencegah anemia, bisa dipilih coba mana misalnya. Itu nanti mereka akan tahu, oh yang ini, yang ini, yang ini. Tidak ada food model bisa pakai foto-foto makanan. Ini coba di hadapan ibu-ibu semua sudah ada leaflet, sudah ada foto makanan yang bisa mencegah anemia. Sebaiknya ibu hamil mengonsumsi apa? Coba bisa tunjukkan. Itu termasuk metode. Itu merupakan metode praktik langsung. Ya, itu bisa digunakan untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Nanti ketika para ibu ini peserta ini diajak untuk mengolah bahan makanan tadi yang sudah dipilih, maka keterampilannya naik lagi, mampu mengolah bahan makanan. Bagaimana sih mengolah sumber protein hewani yang baik dan benar? Ada metodenya praktikum, metodenya praktik, alat bantunya apa ya, alat masak. Terus nanti bagaimana cara menilainya, ini sudah cukup baik atau belum, itu. Dari kompetensi menjadi pengalaman belajar, dari pengalaman belajar kita tentukan butuh waktu berapa, 1 jam cukup atau justru butuh 2 kali pertemuan. Nah, metodenya bagaimana, nah, butuh alatnya apa saja. Nah, itu kemarin kita sudah diskusi. Misalnya pelatihan yang saya lakukan di sini, gitu ya. Setelah itu kita lakukan kerangka acuan. Nah, pelatihan yang saya lakukan secara daring dengan Xiaomi waktu itu membutuhkan 10 kali tatap muka, ya 10 sesi.
dilakukan selama 10 minggu. Setiap minggu satu sesi. Nah, topiknya apa aja? Ini teman-teman bisa melihat topiknya mulai dari 1 sampai 15 topik diberikan dalam 10 minggu. Ada berbagai macam, ada materi dasar, materi inti, materi penunjang. Maka ya, dengan mengikuti pelatihan ini saya dan peserta lain dianggap dapat mampu memahami tentang misalnya asuhan gizi di puskesmas, mampu memahami tentang pedoman pelayanan gizi tanggap darurat atau pandemi, mampu memahami manajemen program gizi misalnya di puskesmas. Nanti karena ada berbagai macam penugasan, terus ada post-test, pre-test, tidak hanya mampu mengetahui, menjelaskan atau memahami, tapi juga mampu mempraktekkan. Nanti kita akan diskusi. Nah, itu adalah kita tentang review singkat tentang pertemuan sebelumnya di tahap 1, 2, 3 mengenai persiapan latihan. Nah, ini kita ketika sudah mempersiapkan latihan itu kita coba untuk melaksanakannya. Apa sih yang perlu kita perhatikan? Kita coba cek. Ya. Pelaksanaan pelatihan tentu tujuannya adalah kita bisa mendayagunakan dan mengorganisir komponen-komponen dari pelatihan. Apa aja komponennya? Mulai dari peserta, fasilitator, narasumber. Fasilitator itu misalnya mereka yang misalnya kita sekarang ada secara daring, fasilitator itu bisa jadi mereka yang menghubungi narasumber, mereka yang panitia secara keseluruhan, ya, mereka yang menyiapkan media, mereka yang mencoba menentukan kira-kira materinya apa, berdiskusi, menyusun materi, metodenya apa, itu semua fasilitator. Ya, kepanitiaan, narasumber, apakah narasumbernya mau menggunakan orang-orang di sekitar kita, tapi justru pejabat-pejabat tertentu yang punya wewenang khusus misalnya. Metodenya bagaimana? Kita menggunakan media apa? Sarananya apa? Nah, kalau kita daring, kita luring, ada lingkungan yang kita urus. Gedungnya bagaimana? Berapa kursi? Nah, sekarang ada pandemi, satu meja nggak boleh satu orang. Maka kalau ruangannya terbatas, maksimal berapa meja, maksimal berapa peserta yang bisa ikut. Nanti ada bahkan ada pelatihan yang menggunakan tambahan fasilitas air purifier agar udaranya selalu bersih. Bagaimana kurikulumnya, ya? Mulai dari kompetensi yang mau dicapai itu apa aja, terus materinya, serta evaluasi. Evaluasi ini penting. Nanti kita akan diskusi tentang evaluasi juga. Sehingga kita bisa menilai apakah pelatihan ini itu sudah cukup baik untuk mencapai kompetensi, sudah cukup baik untuk mencapai tujuan, dan apakah ini layak untuk diteruskan di pelatihan seri berikutnya misalnya. Semua komponen ini kita organisir, ya, kita optimalkan agar tujuannya kita bisa dicapai. Nah, di tahap penyelenggaraan ini atau pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ini, di pendidikan dan pelatihan ada tiga tahap. Yang pertama, kita persiapan teknis dan persiapan administrasi. Semuanya proposal sudah dibuat kemarin di tahap ketiga, sudah disetujui. Nah, sekarang tinggal pelaksanaan, tetapi di tahap persiapan. Ya, tahap persiapan. Terus berikutnya nanti ada pelaksanaan hari H dan evaluasi. Di persiapan yang teknis, di persiapan teknis, di sini terlihat ada 4 komponen. Menyiapkan petunjuk. Mereka butuh modul. Mereka butuh rencana penugasan. Seperti kalau teman-teman dosen di awal semester itu
memberikan RPS, ya, itu menjadi garis besar rencana pembelajaran, itu RPS itu ya, rancangan pembelajaran itu RPS. Di sisi lain ada rencana tugas, maka dosen-dosen memberikan informasi. Nanti di mata kuliah ini ada 3 tugas, ada 2 tugas, ada 4 tugas. Tugas pertama, rambu-rambunya seperti ini. Kedua, ketiga, keempat seperti ini. Nah, itu merupakan petunjuk-petunjuk yang perlu diadakan, dipersiapkan di awal, di tahap persiapan sebelum pelaksanaan hari. Nanti ada jadwal, ya, dari jam berapa sampai jam berapa, rundown acara. Gitu. Ada coffee break jam berapa, ada makan siang jam berapa, istirahat, barangkali ada yang sholat, gitu ya, ada yang mau beribadah sebentar, jam berapa, tutupnya jam berapa. Nanti besok di hari kedua, misalnya 2 hari, mulai lagi jam berapa. Nanti fasilitator yang bertugas, yang bertanggung jawab itu siapa ya? Kontak personnya siapa ya? Liaison officernya siapa? Nah, itu yang akan ditentukan juga di rundown. Jadwal dari jam sekian sampai jam sekian itu tanggung jawabnya siapa. Itu kita susun jadwal tersebut. Nah, kita juga perlu menyiapkan aneka macam instrumen atau hal-hal yang perlu kita lakukan untuk memonitor kegiatan. Kita memonitor peserta, maka nanti kalau daring gitu ya, ada link daftar hadir gitu ya, yang diberikan secara rutin, karena daring kan kita tidak tahu kalau pesertanya banyak. Maka nanti jam 8 peserta hadir mengisi daftar hadir, ya, jam 10 istirahat sebentar, nanti setengah 11 mengisi daftar hadir lagi, setelah makan siang mengisi lagi, misalnya seperti itu. Atau ketika pelatihannya setiap hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, gitu ya, itu nanti ada link absensinya masing-masing, sehingga kita bisa memonitor, oh peserta ini sudah hadir, mengikuti dari awal sampai akhir. Oh, fasilitatornya ini juga mengikuti kegiatan. Kita bisa memonitor mereka. Misalnya kita menjadi penanggung jawab, ya, maka kita bisa melihat apakah di sesi pertama ini si A itu sudah hadir dan memonitor atau belum. Nah, itu kita bisa melihat kinerja mereka. Nah, penyelenggaraan berarti momennya, ada evaluasinya juga, ada link evaluasi. Apakah pelaksanaannya ini dilakukan tepat waktu? Apakah narasumbernya ini memberikan penjelasan atau pelatihannya dengan cukup memuaskan, atau bahkan ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Nah, itu terkait dengan penyelenggaraan. Adakah saran, masukan untuk kegiatan berikutnya? Itu instrumen-instrumen pertanyaan tadi kita perlu siapkan sejak awal. Jadi nanti ketika pelaksanaan berlangsung atau mau selesai gitu ya, kita bisa bagikan itu kepada para peserta. Nah, kita juga menyiapkan tentang SAP, satuan acara pembelajaran. Misalnya ada beberapa hari, gitu ya, ada beberapa hari pelatihan. Maka hari pertama dibagi jadi 2 sesi, sesi pagi sama sesi siang setelah makan siang. Nah, sesi pagi kegiatannya mau ngapain aja, itu termasuk itu yang disebut dengan satuan acara pembelajaran. Kegiatannya mau ngapain aja, kompetensi yang mau dicapai apa, ya, alat bahan yang mau digunakan apa, siapa yang mau ngasih, berapa lama jamnya, bagaimana cara evaluasi untuk mencapai kompetensi di sesi pertama. Nanti di sesi kedua ada lagi, itu yang disebut dengan satuan acara pembelajaran. Kita melihat komponen satuan acara pembelajaran ini seperti di RPS, kalau teman-teman membaca RPS. Ya, ada yang disebut di kolom kelima itu yang disebut dengan
eh, metode dan pelaksanaan kegiatan. Dosen membuka kelas dengan salam, misalnya dosen memberikan materi selama 30 menit mengenai konsep ABC. Dosen membuka diskusi tanya jawab. Ya, mahasiswa menyelesaikan contoh kasus yang diberikan oleh dosen selama 30 menit. Di akhir pertemuan, dosen membuka diskusi dan menyimpulkan kegiatan. Itu adalah satu level pembelajaran. Sehingga sesi 1, hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu nanti SAP-nya beda-beda. Nah, SAP ini digunakan sebagai rambu-rambu untuk para narasumber, biar mereka tahu saya tuh harus melakukan apa aja sih batasan-batasannya. Para peserta juga dengan mengetahui SAP ini mereka juga jadi tahu apa sih yang harus kita lakukan sebenarnya. Setelah ini apa sih? Nah, itu juga menjadi alasan kenapa di awal semester kita ngajak teman-teman berdiskusi tentang RPS. Harapannya sebelum teman-teman mengikuti perkuliahan, kalian sudah tahu di kelas ini, di mata kuliah ini, apa sih yang ingin didapatkan, kompetensi apa yang akan diperoleh, dan untuk mencapai kompetensi itu kalian harus menjalani pengalaman belajar seperti apa saja sih. Itu sebenarnya ada di SKP. Itu yang menyiapkan adalah fasilitator. Bisa bekerja sama dengan narasumber juga. Biar tahu. Misalnya yang jadi fasilitator misalnya adalah teman-teman himpunan. Ya, teman-teman himpunan menyelenggarakan pelatihan. Nah, yang menjadi narasumber dosen-dosennya. Maka bisa berdiskusi, Bu, Pak, untuk mencapai ini gimana ya? Apa aja yang perlu dilakukan? Itu bisa disusun bersama. Oke, itu tadi persiapan teknis, ya, bersifat edukatif. Nah, sekarang persiapan administrasi. Administrasi ini ribet, teman-teman. Mulai dari SK kepanitiaan. Itu kalau dosen melakukan kepanitiaan itu membutuhkan SK dari pimpinan. Biar di dalam kita bekerja itu ada yang memang mengatur kita. Tidak kita bekerja seenak sendiri. Jadi memang ada perintah, memang ada hitam di atas putih tentang apa yang kita lakukan. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Bisa jadi nanti ketika kita melakukan pelatihan, seminar misalnya juga ya, pelatihan dan ke pendidikan dan pelatihan itu kita mau meminta SKP ya, SKP dari Persagi misalnya gitu. Maka nanti syaratnya apa sih untuk mendapatkan SKP itu? Kita bisa memberikan proposal, kita bisa memberikan keterangan tentang narasumbernya siapa saja, dan berbagai macam syarat yang lain. Ya. Nah, nanti kita juga mempersiapkan para panitia ini, tata tertibnya bagaimana, jadwal pikirnya bagaimana, tugas setiap kepanitiaan, anggota kepanitiaan itu bagaimana. Nah, teman-teman yang sudah pernah mengikuti kepanitiaan di prodi tentu sudah familiar dengan hal ini. Oh, kamu seks konsumsi, nanti kamu pesan ini. Oh, nanti koordinatornya si A. Kamu seksi acara, nanti kegiatannya bla 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 bla, koordinatornya si B. Ini itu yang akan dilakukan sebagai persyaratan administrasi, termasuk link pendaftaran, gitu ya. Bagaimana cara mendaftar, membayarnya berapa rupiah. Bisa jadi nanti kalau mendaftar untuk 10 peserta bisa gratis satu tiket misalnya gitu. Bagaimana menghubungi narasumber, terus mencari biodata kurikulum kita dari para narasumber, minta fotonya untuk dilampirkan dalam publikasi di poster, termasuk menyiapkan untuk format sertifikat. Salah satunya itu. Oke. Nah,
Selain itu, ya, persiapan administrasi juga menyangkut hal-hal terkait dengan uh, pelaksanaan pelatihan, mulai dari alat tulis, ya. Nanti ketika di lapangan pesan seliknya berapa, pesan makannya berapa, oh butuh sound system berapa, oh ini nanti butuh mic wireless yang tanpa kabel, karena nanti akan ada ya pembicaranya bisa bertanya langsung kepada para peserta misalnya. Ini ketika pelatihannya secara luring. Pelatihan secara daring, Zoom-nya bagaimana? Nanti siapa yang jadi co-host, siapa yang jadi pengawas, siapa yang menerima pertanyaan, siapa yang akan mendokumentasikan. Oh belum punya kamera, pinjam kamera di mana? Ya, kemarin teman-teman kepanitiaan, oh pakai koordinasinya, oh pakai handy talkie, oh sewa HT berapa, alat-alatnya apa aja. Itu semuanya termasuk di dalam proses persiapan administrasi. Nah, ketika pelaksanaan itu sudah dimulai, sudah dilakukan, berikutnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ini dimulai hari H. Nah, di hari H ini biasanya terdiri dari 4 komponen. Pertama dibuka, terus berlangsung prosesnya, ya. Sebelum ditutup ada evaluasi singkat. Evaluasi teman-teman ini bisa dalam bentuk pre-post. Jadi sebelum melakukan pelatihan, mereka diberikan aneka macam soal atau kasus. Coba digarap. Belum tahu saya, nggak bisa menyelesaikan. Nggak apa-apa, diselesaikan dengan kemampuannya. Dijawab sesuai dengan pemahamannya saat ini. Aduh, saya ngarang. Ya sudah, silahkan ngarang juga nggak apa-apa. Misalnya ada 10 soal, 15 soal, 20 soal. Nah, soal-soal ini adalah soal-soal yang terkait kompetensi yang akan dipenuhi melalui pelatihan. Kalau dia diabetes pada pasien seperti ini, syaratnya bagaimana? Misalnya, aduh nggak tahu, nggak apa, namanya itu pretest. Berikutnya, setelah itu jawaban dikumpulkan, gitu ya. Ada nama si A, jawabannya sekian, nama si B, jawabannya sekian. Dilakukan scoring oleh para fasilitator. Sambil mereka melakukan scoring, berapa nilainya masing-masing, gitu ya. Proses pelatihan dilakukan. 2 jam, 3 jam, 4 jam berlalu. Pelatihan mau ditutup tidak selesai. Maka dievaluasi. Dikasih lembar kasus pertanyaan yang sama dengan pretest tadi pagi. Dibagikan. Dia diabetes untuk pasien seperti ini syaratnya adalah, nah ini soal tadi, iya. Nah, saya tahu jawabannya yang betul adalah ini. Nah, itu gara-gara tadi sudah melakukan proses belajar, pengalaman belajarnya, membuat dia jadi tahu. Nah, evaluasinya seperti itu salah satu bentuk evaluasi. Ada tugas yang harus digarap, ada pre-post test, termasuk evaluasi pelaksanaan. Ya, panitia membagikan lembar evaluasi kegiatan. Menurut pendapatmu, bagaimana pelaksanaan pelatihan ini dari sudut pandang dari aspek fasilitatornya? Panitianya bagaimana? Apakah responsif ketika ada yang minta bantuan? Peserta narasumbernya, apakah cukup jelas memberikan contoh dalam berkomunikasi juga enak misalnya? Dari segi fasilitas, apakah ruangannya baik? Apakah pencahayaannya cukup, suhunya ideal, tidak terlalu dingin, tidak juga terlalu panas, gitu ya. Apakah fasilitas listrik, stop kontak, meja, bahkan termasuk makanan itu sudah cukup memuaskan? Saran dan saran dan kritik untuk pelaksanaan pelatihan hari ini dan untuk pelatihan
berikutnya apa? Itu evaluasi. Nah, itu nanti dikumpulkan oleh kepanitiaan. Sambil dikumpulkan, panitia menutup pendidikan dan pelatihan. Nah, setelah pelaksanaan diklat ini, ya baru nanti panitia mengevaluasi secara internal. Yuk coba kita lihat berkas-berkas yang tadi dikumpulkan di tahap ini. Kita lihat pre-post testnya para peserta. Itu ternyata rata-rata peserta ketika awal, ya ketika pre-test, skornya rata-rata 50. Nah, ketika dilakukan proses belajar mengajar dan dilakukan post test, ya, di post test ternyata para peserta rata-rata nilainya 80. Maka kita bisa melihat ada peningkatan pengetahuan. Ada nanti mungkin dalam bentuk tugas dan karya ya peningkatan keterampilan. Dari awal nggak ngerti apa-apa menjadi paham. Dari nggak terampil menjadi lebih terampil. Kita juga bisa menggunakan evaluasi berupa tadi dari pelaksanaan kegiatan, evaluasi kegiatannya. Oh ternyata rata-rata sudah cukup puas. Oh ternyata ada yang merasa ini sesi yang kedua ini kok ternyata molor misalnya, atau justru mulainya terlambat. Gara-gara misal pesertanya tadi banyak yang izin ke belakang sebentar dulu sehingga pelaksanaan sesi kedua itu harus ditunda misal. Nah, maka besok harus lebih disiplin lagi nih dari aspek ketepatan waktu. Misal seperti itu. Nah, pelaksanaan diklat ini agar bisa berlangsung dengan baik, ada berbagai macam hal yang perlu dilakukan oleh kita sebagai fasilitator kegiatan. Kita melayani mereka wawancara, diskusi, pretest, post-test, apapun kegiatan pengalaman belajar yang harus dilakukan. Kita bisa melayani kebutuhan mereka. Mereka butuh kertas, mereka butuh printer, mereka butuh bolpen, mereka butuh barangkali media-media tertentu, kita bisa siapkan. Nah, kita menciptakan situasi yang kondusif juga. Bagaimana caranya agar pencahayaan baik, ya. Ketika pakai LCD proyektor, bagaimana yang duduk di belakang itu bisa tetap lihat apa yang terpampang di layar. Kita butuh dua layar misalnya, depan dan di tengah misalnya. Agar yang sampai belakang, mereka yang di belakang itu juga bisa melihat. Atau bahkan mungkin kita menyusun kursi dan meja dari para peserta itu dalam bentuk huruf U, gitu ya. Setengah melingkar gitu. Nanti fasilitatornya berdiri di tengah sehingga dia bisa melihat secara keseluruhan. Tidak seperti kelas kita di kampus gitu ya yang bersifat memanjang, yang di belakang nggak lihat, tapi ketika dibuat dalam bentuk U, ya dalam bentuk U seperti itu, seperti huruf U, maka relatif akan diperhatikan oleh semua peserta. Misalnya seperti itu. Nah, kita juga bisa membantu mereka menyelesaikan permasalahan ataupun kendala. Oh, sinyalnya error. Oh, ya sudah, kalau sinyalnya error, nanti bisa bergabung lagi. Nah, atau kita merekam, kalau misalnya daring ya, ini sudah nanti materinya bisa diposting secara private, sehingga hanya para peserta saja yang bisa mendapatkan materi yang sudah diupload di sosial media. Tidak orang-orang umum, hanya orang-orang khusus. Itu kan bisa disetting. Atau barangkali saya terlempar dari Zoom. Oh ya sudah, nanti bisa gabung lagi. Oh, suaranya belum jelas. Itu banyak sekali. Daring maupun luring itu permasalahannya ada sendiri-sendiri teman-teman. Luring permasalahannya mulai dari kelompoknya tidak kondusif ketika berdiskusi, dan nanti listriknya mati, itu udah perlu persiapan. Kalau listriknya mati,
siapin genset. Untuk genset, siapin kebutuhan bensin. Itu sampai tahap seperti itu, teman-teman. Nah, kalau kalian kemarin banyak yang ikut sebagai panitia di seminar, persiapan sebelum hari H dan pelaksanaan hari H itu tidak sesederhana itu ternyata. Teman-teman sudah tahu di lapangan kondisinya seperti apa. HT yang ditahu itu tidak pernah berhenti berbunyi. Siap-siap, ini baterainya habis. Iya, sudah saya belikan baterai untuk microphone wireless-nya. Ini kok butuh pointer, para narasumbernya butuh pointer untuk membantu presentasi. Oh, ini kabelnya kurang panjang, semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Ya. Nanti juga ada evaluasi, supervisi, ya, coba dilihat apakah sesi 1, sesi 2, sesi 3 sampai selesai itu sudah berjalan sesuai dengan SAP atau belum, sudah berjalan sesuai rencana atau belum. Jadi petugasnya yang bertugas untuk memonitor, tanggung jawabnya dicek. Ini ada masalah atau tidak, lancar, oke. Nanti siap jam 10 slide-nya kemarin dibagikan, atau peserta mengambil sendiri misalnya. Nanti setengah 11 siap-siap disuruh masuk lagi misalnya. Itu proses itu terus menerus. Jadi ketika kegiatan pelatihan itu tidak hanya berfokus pada satu ruangan saja, tetapi yang ada di luar ruangan itu semuanya berkoordinasi. Nanti pembicara yang kedua ini belum hadir, coba siapa yang menjemput sebelum masuk ke ruangan, diarahkan masuk ke ruangan tamu untuk diskusi bincang-bincang sebentar. Itu perlu dilakukan dengan seksama. Nah, ini misalnya ketika pelatihan yang share menu yang saya ikuti kemarin. Ya, saya mengambil contoh ini karena menurut saya ini contohnya komprehensif, lengkap. Ya, saya mendapatkan materi yang saya juga bagikan ke kalian. Ya, materi-materi 1, 2, 3, 4, 8, banyak sekali materinya. Saya tidak bisa masukkan semuanya ke layar. Saya juga mendapatkan kuliah pendalaman dari Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, ya, dari Lombok Timur. Ada juga dari koordinator gizi salah satu puskesmas. Ada juga ahli gizi di salah satu puskesmas di Kabupaten Sambas, ini di Tanjung Priok, di ibu kota sana. Mereka memberikan kuliah pendalaman, materi pendalaman selama sekian menit, sekian jam, gitu ya. Dan mereka juga para ahli. Saya melakukan ini kalau di puskesmas saya. Oh, kalau di kabupaten saya kegiatannya seperti ini programnya. Kalau di puskesmas saya sebagai koordinator, teman-teman ahli gizi di bawah koordinasi saya, mereka melakukan ini. Nah, ini saya diberi kuliah, jadi saya pasif. Saya diberi juga conference, jadi saya bisa bertanya untuk mereka. Kalau ini kan pasif. Mereka membuat materi, memberikan narasi di materi, lalu memosting, dan kita memperhatikan. Di satu sesi berikutnya ada pendalaman menggunakan media tertentu, bukan menggunakan Zoom ya teman-teman, menggunakan MOOC, ada media khusus namanya MOOC. Itu memang media yang khusus untuk pelatihan. Nah, mereka menyelenggarakan kegiatan konferensi mirip seperti Zoom. Nah, kita bisa berdiskusi dengan bapak-bapak ibu ini. Mereka bisa menyampaikan pendapatnya, kita bisa bertanya. Nah, selain itu, pengalaman belajar yang saya dapatkan juga ada berbagai macam tugas yang harus dilakukan. Setelah mendapatkan materi 1, ada tugas. Mendapatkan materi kedua, ada tugas. Mendapatkan materi 3, ada tugas lagi. Mendapatkan kuliah pendalaman, ada tugas lagi. Misalnya seperti itu. Nah, ini
tugas-tugas tadi itu digunakan untuk mengetahui, untuk memonitor apakah saya dan para peserta itu sudah oh, mendapatkan materi dengan baik, menerimanya dengan baik, dan paham ataupun terampil, gitu ya. Sudah cukup enggak sih? Tujuannya sudah tercapai atau belum? Salah satunya dengan penugasan. Nah, untuk memonitor bahwa saya selalu ikut, saya tidak pernah bolos, maka mereka menyusun absensi. Ya, absensinya saya coba karena waktu itu ada keterangan teman-teman bahwa hanya yang mengikuti kegiatan secara penuh yang akan mendapatkan sertifikat sebagai salah satu syarat penerbitan sertifikat kelulusan. Jadi mau tidak mau harus hadir secara penuh. Nah, karena ini daring dan pesertanya ada 2.500 ahli gizi di seluruh Indonesia, puskesmas seluruh Indonesia, ya, maka saya melihat kemungkinan bakal error nih nanti. Nah, ketika absensi, terus mereka membagikan form absensinya gitu waktu itu. Jadi kita bisa melihat apakah nama kita sudah muncul. Kalau nama kita sudah muncul di dalam tabel yang dibagikan secara rutin setiap hari, maka kita bisa melihat bahwa oh, absensi yang saya lakukan itu sudah masuk di sistem. Maka nama saya sudah tercatat. Nah, waktu itu untuk mencegah sistem error, terus saya tidak bisa mengklaim saya kemarin ikut beneran sumpah, mana buktinya? Nah, gitu. Maka saya memberikan blok warna biru di nama saya. Ini ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cuma 7 contoh. Tetapi tadi ada 10 sesi dalam 10 minggu. Banyak banget pertemuannya teman-teman. Sehingga tidak bisa saya tuliskan satu persatu. Ada pretest. Untuk melakukan pretest itu setelah melakukan pretest isi absensi pretest. Setelah melakukan video conference sesi kelima misalnya, nanti sesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ada absensinya. Setelah mengikuti kuis ada absensinya lagi. Saya ngambil contoh kuis sesi ke-8. Nanti di sini setelah melakukan ada kuliah pendalaman dengan ahli gizi, ada presensinya lagi. Melakukan post test ada presensinya lagi. Jadi banyak sekali absensi-absensi untuk dapat memonitor bahwa saya dan peserta lain itu tetap mengikuti kegiatan dengan disiplin. Ya, ini memang perlu dilakukan karena kalau luring itu kan gampang. Oh, saya kan belum terisi, bisa dilihat. Tapi kalau dari 2.000 lebih orang ya susah. Mau tidak mau menggunakan sistem seperti itu. Nah, itu tadi pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan pelatihan. Terus kita evaluasi. Evaluasi kenapa sih? Karena kita bisa memberikan nilai dengan kriteria tertentu. Nah, apakah kegiatan ini kita bisa lanjutkan lagi di program berikutnya atau ada yang perlu ditingkatkan? Bukan cuma dilatih dengan metode ceramah kayaknya kurang. Peserta kayaknya perlu diajak berpartisipasi, peserta diajak ngomong, peserta diajak aktif, misalnya seperti itu. Maka di pelatihan berikutnya atau di sesi berikutnya kita bisa membuat atau mengajak dan menyusun metode yang melibatkan keaktifan para peserta. Kita ajak mereka untuk berpraktek, kita ajak para peserta untuk terjun ke lapangan, gitu ya. Ketika saya waktu itu datang pelatihan selama 1 bulan di Siameo tahun 2016, waktu itu saya belum jadi dosen di Stikes gitu ya. Saya ke Siameo ke Jakarta bareng teman-teman dari seluruh ASEAN ya, dari Thailand, Malaysia, Myanmar, Vietnam, Filipina, Singapura. Itu datang ke Jakarta waktu itu karena Siameo itu kan lingkupnya Asia Tenggara. Di ASEAN. Nah, maka pesertanya satu ASEAN. Saya waktu itu pernah ikut sama itu. Nah,
Setelah melakukan pelatihan, keterampilan, edukasi, pendidikan di ruang kelas gitu ya, oleh pengajar dari dalam dan luar negeri, suatu hari kami diajak ya, menggunakan kendaraan menuju ke puskesmas A, puskesmas B, puskesmas C gitu ya, sama ke beberapa LSM. Nah, kita melihat secara langsung kondisi di lapangan itu seperti apa kalau di Jakarta sana. Buat saya yang berasal dari Indonesia tentu tidak asing dengan program di puskesmas. Hanya saja mungkin, oh puskesmas di wilayah Jogja, di wilayah Jawa Tengah itu seperti ini. Tapi kalau di Jakarta itu puskesmas seperti ini, Bang. Kegiatan-kegiatan yang membedakan. Tapi buat teman-teman yang berasal dari luar negeri, ya, negara-negara Asia Tenggara, mereka excited dengan sistem puskesmas ya, karena di Asia Tenggara ini sejauh yang saya tahu sistem seperti puskesmas, sistem seperti posyandu itu hanya ada di Indonesia. Di wilayah mereka nggak ada. Setelah rumah sakit ya rumah sakit kecil ataupun klinik, setelah itu sudah nggak ada. Tidak ada yang disebut dengan pusat kesehatan masyarakat yang sampai ke level bawah. Setiap kecamatan, setiap kelurahan ada. Itu di wilayah mereka nggak ada. Nah, sehingga mereka jadi excited. Oh, ternyata sistem kesehatan di Indonesia sampai ke pelosok ya, sampai betul-betul ke kampung-kampung, memberdayakan masyarakat. Posyandu itu kan pemberdayaan masyarakat. Kadernya dari masyarakat itu sendiri, penyelenggaranya di masyarakat itu sendiri. Semuanya oleh masyarakat dan dilakukan untuk masyarakat. Itu kan pemberdayaan. Di luar negeri nggak ada teman-teman, itu nggak ada. Gitu ya. Jadi mereka menjadi tahu, oh seperti ini tahu. Oh, mereka belajar untuk praktek karena mereka tidak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Inggris ya. Di setiap puskesmas dan posyandu di mana kami diterjunkan dibagi-bagi saat itu, ada orang Indonesia di dalam setiap tim. Jadi mencoba untuk translate, gitu ya, translator. Mereka menjadi translator. Mereka ingin menggali data apa, coba yuk kita coba translate. Oh, ketemu sama ibu dengan balita atau lansia, ya, kita mengisi meja kelima, ya, meja kelima posyandu, di posyandu mengisi meja kelima, kita bisa menambahkan artinya bahasa Inggris. Mereka excited nih, ada bule, gitu. Tetapi kan orang Asia Tenggara secara visual mirip orang Indonesia ya, dikiranya orang Indonesia, ternyata setelah ngomong logat bahasa Inggrisnya logat Thailand, logat Inggrisnya seperti Malaysia, ada cikgu ya gitu kan, waktu itu sedang trending apa Filipina dan yang lain gitu. Ini ada Malaysia, mereka agak sedikit kaku untuk bahasa Indonesia, tetapi ada kita sebagai orang Indonesia yang jadi peserta juga dan para fasilitator yang bisa translate. Nah, pada akhirnya ketika bisa terjun ke lapangan, maka pengalaman belajar itu semakin banyak. Dengan pelatihan itu jadi lebih tahu. Nah ini, ketika keterampilan naik, pengetahuan naik, keahlian naik dari para peserta, setelah melakukan pelatihan, maka pelatihan ini dievaluasi hasilnya efektif. Pretest nilainya 50 rata-rata. Melakukan pelatihan, pengetahuan, bla 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 bla. Menjelang selesai dilakukan post test. Oh, naik dari rata-ratanya jadi 85 misalnya. Panjang nih, gede nih, sudah mencakup batasnya misalnya 80. Sudah banyak rata-rata 85, oh, ternyata sudah mencapai batas yang diharapkan. Tapi kok ternyata setelah diuji kok ternyata apa rata-ratanya kok ternyata hanya 55 atau 70 misalnya, di bawah standar yang kita tentukan, maka kita bisa berpendapat bahwa pelatihan ini kurang efektif. Naiknya sedikit. Rata-rata pretest 50, rata-rata post-test 70. Tidak mencapai target. Nah, apa sih
sih yang bikin ini tidak mencapai? Apakah materinya kurang jelas? Apakah narasumbernya kurang kompeten? Atau penyampaiannya kurang baik? Atau metode pelatihannya ini kurang sesuai? Apa yang perlu dilakukan? Itu masuk di dalam evaluasi. Sehingga ada yang disebut dengan mutu. Suatu saat ketika sudah melakukan pelatihan-pelatihan ini, lembaga kita ataupun instansi kita ketika kita akan membuka pelatihan lagi, orang jadi akan tertarik untuk ikut. Ada kualitas yang diketahui dengan baik. Nah, untuk menjaga kualitasnya tetap baik itu kan ada evaluasi terus-menerus. Kalau ternyata pesertanya banyak bolos, jangan dilulus. Bolos tidak ikut pelatihan kok dapat sertifikatnya tidak bisa. Maka kita bisa tegas. Nah, ketegasan ini akan menuntut komitmen. Maka peserta jadi disiplin. Ya, diminta untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, kumpulkan tugas tepat waktu. Kalau tidak kumpul tepat waktu, nilai tidak diberikan misalnya. Ya, kita perlu menjaga itu. Misalnya seperti itu sehingga kualitas outputnya memang betul-betul terjaga. Nilainya 8 yang memang gara-gara kompetensinya sudah naik. Nilainya kurang ya tidak lulus ya. Ada sesuatu yang menyebabkan tidak lulus. Ada pelatihan berikutnya, saya harus lebih disiplin, saya harus lebih baik di dalam melakukan ikut serta di dalam kepelatihan ini. Misal seperti itu. Nah, untuk menjaga mutu kualitas dari pelatihan yang dilakukan Xiaomi saat itu, mereka rutin memberikan penugasan, materi tugas, banyak penugasannya, dan tugasnya tidak satu lembar dua lembar dikerjakan bisa selesai, banyak lembarnya. Dan misalnya saya sudah bagikan semuanya ini ke teman-teman di mata kuliah asuhan gizi ya teman-teman juga bisa melihat. Nah, materi yang digunakan untuk menyelesaikan penugasan itu juga ternyata luar biasa banyak karena menggunakan laporan kesehatan. Buat teman-teman di puskesmas ya, mereka yang ini karena ini pesertanya adalah harusnya tenaga gizi di puskesmas, ya mereka melaporkan data-data di puskesmas. Gampang, mereka punya. Nah, saya ngomong, nah saya ini bukan ahli gizi puskesmas sih. Saya dosen nih. Boleh nggak sih kalau saya pakainya adalah laporan dari dinas kesehatan? Ternyata boleh teman-teman. Ya, boleh, jadi saya pakai laporan dari dinas kesehatan Sleman. Laporan dinas kesehatan Sleman itu ratusan lembar teman-teman. Sehingga saya harus membacanya lembar demi lembar dan merangkumnya. Ya, kalau dari puskesmas mereka punya datanya langsung gitu ya. Nah, saya nggak punya data. Saya harus mendownload, membaca, mensitasi, terus dipilih mana sih data yang bisa dipakai. Nah, itu banyak banget waktu itu. Dan tidak 1 tahun, tapi 2 tahun terakhir. Jadi waktu itu tahun 2018 dan tahun 2019. Kegiatan ini tahun 2020, tetapi laporan kesehatan dinas kesehatan, profil kesehatan dinas kesehatan setiap kabupaten kota di Indonesia itu munculnya setiap akhir tahun, sehingga waktu itu pelaksanaan di tengah tahun ya tahun 2020 laporannya belum ada. Yang ada hanya 18 dan 19 dan itu yang harus saya baca. Nah, selain penugasan ada pretest. Saya tidak waktu itu saya screenshot absensinya. Ada post-test juga. Ternyata dari 100 soal saya bisa menyelesaikan benar dan tepat waktu 90 dari 100. Maka menyelesaikan tugas tepat waktu dan benar gitu ya, tidak salah, melakukan pretest, post-test, nilainya juga baik, maka selain mendapatkan sertifikat keikutsertaan, jadi saya mendapatkan 2 sertifikat sebagai peserta dan sertifikat kelulusan. Di sini ada dinyatakan lulus. Ada teman-teman yang mengikuti penugasan secara teratur, mengikuti pretest, post-test, tetapi nilainya kurang. Tugas yang disusun juga
kurang tepat, hasilnya salah, maka mendapat sertifikat juga, tetapi ditulisannya adalah tidak lulus. Nah, gitu teman-teman, ini adalah salah satu metode evaluasi untuk mengukur atau untuk menjaga mutu dan kualitas dari pelatihan. Mau dilakukan secara daring, oke. Mau dilakukan secara luring juga oke. Nah, ini saya sekarang ngasih contoh kasus teman-teman, ya, ngasih contoh kasus yang terjadi di lapangan. Kalian terjun ke puskesmas, kalian main ke puskesmas, atau bahkan mungkin tidak sempat ke puskesmas, kalian bisa menggunakan laporan profil kesehatan. Kalian mengetahui ternyata di DIY masih ada kurang energi protein di balita, masih ada kurang energi kronis pada wanita usia subur, masih ada kurang vitamin A, masih ada anemia, masih ada gagi, masih ada obesitas. Lengkap di DIY misalnya. Maaf. Nah, kalian hanya mendapatkan angka, hanya mendapatkan grafik, hanya mendapatkan diagram. Bulan sekian berapa penderitanya, bulan sekian, di puskesmas A, B, C, D. Ya, karena ini provinsi, maka nanti ada dari Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Kota Jogja. Bagaimana berapa angkanya? Hanya mendapatkan angka, hanya mendapatkan grafik, gambar, diagram. Dan belum tahu penyebabnya apa. Sama sekali belum tahu penyebabnya apa. Nah, tetapi secara pengetahuan, secara ilmu yang sudah kalian dapatkan melalui mata kuliah, kalian tahu bahwa KEP, KEK, KVA, anemia besi, gagi, obesitas, masalah gizi yang terjadi di lapangan ini besar dipengaruhi oleh praktek pola makan dan gizi seimbang itu yang belum dilakukan dengan baik. Kalian sudah mencoba menebak-nebak. Sepertinya gara-gara pola makannya nggak baik. Anemia gizi besi, makan sumber zat gizi heme, non-heme kurang, ditambah lain banyak inhibitor besi yang mereka konsumsi, teh, kopi, coklat, bla bla bla. Misalnya seperti itu. Nah, itu kalian sudah mencoba menerkan. Berikutnya, di sisi lain, kalau mau memberikan intervensi, memberikan program gizi di masyarakat, ranahnya itu lewat media apa ya? Lewat lewat kelompok apa ya? Oh, ada posyandu balita. Kalau mau menangani KEP pada balita, mau menangani anemia gizi besi pada anak sekolah, ada posyandu remaja. Oh, menangani KEP pada lansia misalnya. Oh, ada posyandu lansia. Atau kelompok-kelompok obesitas, ada kelompok perkumpulan diabetes, itu ada teman-teman. Para penyandang diabetes itu mereka memiliki komunitas tersendiri. Nanti ada komunitas penyintas survivor kanker misalnya, atau yang lain. Ya, kita bisa melibatkan mereka, atau kita terjun ke mereka. Nah, untuk terjun ke mereka dengan permasalahan seperti ini, gitu ya. Terus pelatihannya itu mau seperti apa ya? Nah, ini disebut dengan analisis awal. Nah, cara menyelesaikannya, ini teman-teman, kita bisa elaborasi atau kita bisa menuliskan ulang kira-kira kalimat apa ya yang belum dimengerti dari laporan-laporan yang kita dapatkan. Ya, cara kita menggali data bagaimana ya? Apakah data pendidikan, pekerjaan umur, suku, agama, bla 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 itu penting? Kita butuh data itu enggak ya? Bagaimana rata-rata penderita, bagaimana pola makan, kita butuh data ini enggak ya?
kita dapatkan data ini dari mana ya? Bagaimana cara kita membacanya ya? Kalau teman-teman di kasus asuhan gizi yang saya berikan gitu ya, memang itu asuhan gizi klinik. Ya, saya memberikan langsung kasus. Teman-teman tidak perlu menggali data. Tetapi ketika nanti di lapangan, baik itu gizi klinik maupun gizi masyarakat, teman-teman harus mengumpulkan data. Dan itu semuanya masih mentah, teman-teman. Tidak ada yang langsung fokus pada permasalahan. Nah, pinter-pinternya kita untuk menggali data. Kita butuh data apa, kita carinya di mana, cara mendapatkannya bagaimana. Mau tidak mau kita perlu terampil tentang hal itu. Kayak misalnya tadi, saya diminta untuk melihat pola kesehatan di wilayah Kabupaten Sleman. Tidak ada arahan, coba cari di profil kesehatan, tidak ada teman-teman, tidak ada arahan untuk itu. Jadi mau tidak mau harus berpikir secara kritis. Saya dapatkan data itu di mana ya? Oh, di BPS, Badan Pusat Statistik. Setiap kabupaten kota provinsi itu punya. Nah, coba di sana. Oh, tapi ternyata di sana datanya hanya ini. Sudah jauh-jauh datanya hanya ini misalnya. Oh, di dinas kesehatan. Oh, di dinas pertanian. Dapat datanya apa ya? Saya belum sempat ke sana. Sampai di sana kantornya tutup misalnya. Ada secara online nggak ya? Ya, mereka punya website online nggak ya yang bisa kita download laporannya bisa. Nah, saya bisa mendownload. Setelah mendownload ternyata profil kesehatan Sleman itu ratusan halaman. Lihat halamannya saja sudah bingung. Datanya banyak banget. Karena itu data 1 tahun. Ya, harus dikaji. Jangan-jangan semuanya penting. Atau jangan-jangan malah ada banyak yang nggak penting misalnya. Ini kita perlu pilih-pilih data tadi mana yang bisa digunakan. Terus identifikasi masalah. Nah, berikutnya tadi learning outcome, tujuannya apa? Tadi sudah dijelaskan di awal pertemuan kita hari ini tentang langkah persiapan di tahap perencanaan. Di tahap perencanaan ini semua. Analisis kasus, analisis masalah diawali dengan nanti teman-teman akhir tahun ketika kalian akan terjun ke puskesmas, kalian tidak akan diberi data masalah utama di kami adalah gizi buruk, tidak. Kalian pinter-pinter ini laporannya. Kalau di puskesmas itu nanti dalam berupa poster, berupa buku gitu ya, buku yang memang hanya diterbitkan untuk puskesmas itu sendiri. Posternya juga cuma ditempel laporan puskesmas. Nah, kalian menggali data. Ini permasalahan gizinya apa ya di puskesmas ini? Nah, puskesmas satu dengan yang lain itu berbeda-beda, teman-teman. Nah, gitu. Sehingga permasalahannya juga berbeda. Latar belakang sosiodemografinya berbeda-beda. Kalau puskesmas, misalnya kita kemarin 2017 ya, mahasiswa 2017 mereka dibagi di 2 puskesmas. Puskesmas Depok dan Puskesmas Ngemplak. Dari lokasi saja sudah beda banget. Demografinya juga beda. Ngemplak di Kaliurang sana, Depok dekat Ring Road. Karakteristik masyarakatnya berbeda, jenis penyakitnya berbeda, pekerjaannya berbeda. Itu menentukan sekali. Pendidikan rata-rata berbeda. Wah, maka kalau teman-teman memperhatikan diagram dari UNICEF ya tentang status gizi, faktor-faktor yang melatar belakang status gizi, dari ada penyebab langsung, penyebab tidak langsung, ada akar masalah. Maka konsep itu bisa dikembangkan di setiap puskesmas itu. Pendekatannya berbeda-beda. Oh, kalau di Depok tidak ada masalah dengan asupan, tetapi masalahnya dengan infeksi, misalnya gitu. Itu menyebabkan permasalahan status gizi di wilayah tersebut. Itu baru status gizi. Belum lagi nanti kalau ternyata angka
kematian ibu hamil dan melahirkan. Tidak ada kaitannya dengan status gizi, tetapi ada kaitannya sama infeksi sama ketersediaan fasilitas kesehatan. Nah itu teman-teman pintar-pintarnya di dalam mencari masalah dan akar masalah. Itu pintar-pintarnya itu. Di berbagai macam mata kuliah sudah teman-teman diajarkan untuk itu, sehingga ya besok gongnya di 3 ranah praktek klinis di puskesmas, di rumah sakit, dan di catering ataupun dapur instalasi gizi. Jadi ada di 3 hal itu tadi. Yang kedua misalnya case based analysis yang kedua, kamu sebagai nutrisionis gitu ya diminta sama kepala dinas kesehatan atau bahkan diminta langsung sama bupati agar permasalahan gizi itu segera selesai. Nah, diberikannya silakan bikin pelatihan. Masyarakat dilatih, kader kesehatan, kader posyandu dilatih. Petugas gizinya juga dilatih. Karena kebetulan kalian sudah SGZ, petugas gizi di wilayah tertentu di puskesmas itu banyak yang masih D3, teman-teman. D3 gizi itu masih banyak. Nah, bisa jadi mereka sudah pengetahuannya sudah usang, sudah lama banget tidak ada refresh ilmu. Kalian diminta melakukan pelatihan. Nah, kalian sebagai fasilitator, kamu diminta untuk menyusun honor untuk para narasumber, sewa gedung, alat, untuk penyesuaian waktunya berapa dan yang lain. Nah itu jatuhnya seperti kerangka acuan. Bagaimana yang mau kalian lakukan? Programnya mau seperti apa? Nah, tahapnya bisa seperti ini teman-teman. Lagi elaborasi kata-kata apa sih permasalahan di lapangan. Tadi respondennya, saya kembali lagi sebentar. Respondennya masyarakat kelompok usia mana, jenis kelamin apa, apakah semua masyarakat atau hanya lansia saja, ibu dengan balita saja, ibu hamil saja barangkali. Berikutnya kader kesehatan, posyandu apa? Lansia, balita, posyandu ibu hamil, posyandu remaja, atau justru sampai ke petugas kesehatan. Nah, permasalahan di mereka itu apa aja? Berikutnya tentukan tujuan. Dari tujuan kita bisa menentukan kompetensinya apa. Dari kompetensi itu bisa didapatkan melalui materi apa, bagaimana programnya, metodenya mau seperti apa, butuh media apa, mau media lewat media seperti apa, butuh alat bantu apa. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah menyusun media, ya, bikin pakai film, bikin pakai leaflet, bikin pakai poster, terserah. Kira-kira yang cocok seperti apa. Alat bantunya apa? Butuh LCD proyektor, butuh laptop, butuh papan tulis misalnya. Atau kalau papan tulis berat pakai kertas yang gede itu, kertas apa namanya warna coklat yang seperti kertas roti itu, bisa untuk menulis. Mungkin seperti itu, butuh hal seperti itu. Kita susun sampai pada akhirnya kita bisa menentukan garis besar pembelajaran, topiknya apa, siapa yang memberikan. Teman-teman ketika nanti bekerja di puskesmas sudah pasti rutin mendapatkan tugas seperti itu. Teman-teman di dinas kesehatan ketika ketika nanti mau mendaftarkan diri menjadi PNS gitu ya, misalnya, dan diterima di dinas kesehatan, dinas pertanian, dinas yang lain, itu pasti bikin pelatihan-pelatihan seperti ini. Kebetulan topik yang kita bicarakan tentang kesehatan, tetapi pelatihan tidak tentang kesehatan saja, ya. Ada pelatihan nanti kalau yang dari teman-teman dinas perkebunan misalnya atau pertanian di wilayah
Pakem sana, mereka menyelenggarakan penanaman jahe. Karena kemarin kebutuhan jahe meningkat. Pelatihan untuk menanam bunga telang misalnya. Itu ada pelatihan dilakukan pada respondennya para petani. Mereka-mereka yang bekerja di dinas, mereka menyusun proposalnya, mereka menyusun perencanaan seperti yang kita sedang diskusikan. Nanti ketika teman seperti saya menjadi seorang pendidik, itu saya juga melakukan pelatihan, ya, dan namanya berupa pengabdian kepada masyarakat yang besok Jumat, itu saya akan lakukan di lapangan. Saya butuh teman-teman mahasiswa sebagai asisten saya dan tim. Dan itu saya melakukan pelatihan kepada kader, kepada para lansia. Saya juga menyusun seperti ini persis. Teman-teman ketika menjadi ahli gizi, nutrisionis, ya, NR, ya, nutrisionis representatif, ya, di brand-brand ternama mulai dari Nestle, Danone, atau Mayora, Herbert, dan yang lain dan lain-lain. Saya punya banyak teman di setiap instansi besar seperti itu mereka juga melakukan pelatihan dan pendidikan pelatihan ini berupa CSR. Nah, mereka melakukan pelatihan. Jadi dimanapun kita akan berada, ketika posisi kita akan semakin naik, pendidikan dan pelatihan itu di segala aspek itu akan dilakukan teman-teman. Sehingga saya harap dengan pertemuan kita hari ini, dengan pertemuan dari awal oleh Bu Hilda sampai ke pertemuan 14 ini bisa membantu teman-teman ketika bekerja nanti. Tidak lama lagi, setahun lagi kalian sudah akan, saya harap kalian sudah mendapatkan pekerjaan di pekerjaan yang kalian geluti ke depan itu kalian bisa memanfaatkan. Ketika menjadi seorang entrepreneur sukses gitu ya, ternyata kalian diminta untuk melatih warga kampung. Ini juga yang akan kalian lakukan. Oh, bagaimana sih cara menyusunnya? Gitu. Itu teman-teman yang bisa saya berikan pada hari ini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa membantu teman-teman di dalam persiapan. Teman-teman bisa menyimak ini lebih lanjut, memutar ini lebih lanjut, sehingga apa yang belum dipahami, teman-teman bisa memutar. Jika ternyata nanti ada hal lain yang tidak tercantum di diskusi kita hari ini dan teman-teman membutuhkan diskusi lebih lanjut, kita bisa memanfaatkan grup WhatsApp yang ada untuk kita bisa tanya jawab. Barangkali banyak sekali hal yang ingin teman-teman sampaikan karena ini menjadi pertemuan terakhir kita di pertemuan ke-14. Terima kasih, sehat-sehat terus, semoga bermanfaat buat kalian. Selamat siang.